Begitu juga dengan ini, Kilian dokumen, ini hampir sama dengan skripsi Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi ini. Ini diakui pakai mesin ketik tahun 1970-an. Ternyata ya setelah dianalisa secara forensik digital, Kilian dokumen ini adalah buatan word processor, word document, itu tahun 2003 pakai Times New Roman, tetapi diakui tahun 1970. Ini dianalisa pakai forensik digital, direkonstruksi, itu pakai word document, New Document Word 2003 itu sama persis seperti Kilian dokumen. Ini pentingnya. Nah, saya langsung menuju ke Mas Roy Suryo. Di beberapa artikel dan kemudian tulisan Mas Roy sebutkan, kita tahu bahwa Pak Sofyan Effendi, Prof. Sofyan, sebelumnya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, betul ya? Ya. Di podcastnya Bang Rismon waktu itu. Lalu kemudian... Dan itu sudah lama, cerita Prof. Sofyan itu sudah kami dengar sebenarnya sudah semenjak setahun 2 tahun. Meskipun kita dengar dari podcast itu. Ya. Dan beberapa hari kemudian setelah podcast itu viral, lalu kemudian mengkoreksi bahwa pernyataan saya itu tidak benar. Dan kemudian Mas Roy menuliskan, ini yang belum kemudian diungkap tuntas. Betul. Saya mau menyampaikan bahwa Prof. Sofyan Effendi diinterogasi 12 jam oleh siapa? Betul. Jadi gimana hari ceritanya? Sabtu malam minggu kemarin, Ya. berarti tanggal 20 berapa ya? 24 kalau nggak salah. Jadi diintervensi maksudnya? Apa? Iya. Jadi di rumahnya didatengin tanpa pemberitahuan. Itu kemudian petugas yang mengaku dari kepolisian. Mengaku ini ya? Mengaku ya. Tapi ya Prof. Sofyan Effendi jadi diperiksa mulai jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Apa kaitan pemeriksaan itu? Makanya itu, ini negara apa gitu loh. Artinya saya semakin nggak mengerti. Coba pemirsa. 10 pagi sampai 10 malam. 10 malam. Memeriksa Prof. Sofyan Effendi. terkait dengan podcast itu. Yang menyebutkan. Saya tidak tahu apa karena kami juga masih menunggu kabar karena yang memberitahu saya adalah tokoh-tokoh dari Jogja. Ya gitu, termasuk para jenderal. Para jenderal. Iya. Penggiat yang kemarin mengatakan untuk Purnawirawan maksudnya. Purnawirawan, kemudian kemarin mengatakan untuk maklumat Yogyakarta. Ya. Beliau itu kaget. Saya sedih ya mendengar ini karena beliau kan usianya sudah 80 tahun. Ya gitu Prof. Sofyan Effendi. Kenapa harus diperiksa dengan cara-cara yang tidak wajar seperti itu? Menurut saya nggak wajar, Mas. Gitu. Dan setelah itu kemudian Prof. Sofyan mengkoreksi pernyataannya? Enggak ada hubungan dengan mengkoreksi pernyataannya. Enggak. Kalau dilihat timelinenya? Kalau dilihat timelinenya itu yang baru malam minggu kemarin, baru hari Sabtu kemarin. Jadi sebelum mengkoreksi itu sebelum pemeriksaan itu? Iya. Jadi mengkoreksi statementnya kan dengan Baligi Academy dan dengan langkah update kan waktu itu. Kemudian sebenarnya itu sudah bagus sekali. Artinya nggak ada hubungan dong pemeriksaan itu dengan? Ada. Gimana? Ada justru. Kan setelah mengkoreksi. Justru karena ada statement itu dan kemudian dikoreksi itulah maka rumah Prof. Sofyan didatangi yang katanya sekalian karena mumpung mereka dari Solo kemudian datang ke Jogja meriksa Prof. Sofyan Effendi. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto mendengar hal yang sama atau Pak Arianto ada hal yang berbeda soal ini, Pak? Saya tidak mendengar apa-apa tentang itu. Tidak mendengar apa-apa soal ini. Dan kalau seperti ini hal yang wajar atau seperti apa Pak Arianto? Apanya yang wajar? Pemeriksaan, tapi kan nggak tahu nih siapa yang meriksa. Saya juga tidak tahu kan Pak, itu di situ dipanggil polisi mana yang datang sana, kemudian ditanya-tanya siapa. Saya terus terang tidak tahu. Jadi ini masih rumor sini? Mengenai masalah ini saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Oke. Bukan rumor, kalau pemeriksaannya jelas dari Korps Kepolisian. Tapi dari mana Anda bisa mengatakan itu kan belum pasti? Ya beliau sudah cerita sebenarnya ke beliau itu Prof. Sofyan. Prof. Sofyan, ke tokoh-tokoh yang di maklumat Jogja. Dan kabarnya memang itu yang tadinya memeriksa di Solo, kemudian mampir Jogja, tapi mampirnya ke rumah Prof. Sofyan. Oke. Ya. Kalau ke Prof. Sofyan sendiri saya ingin tanya ke Bung Rismon. Pada waktu itu kenapa Prof. Sofyan itu begitu lepas untuk menceritakan, tapi kemudian mengkoreksi beberapa hari kemudian? Iya, sebenarnya pertemuan itu tidak direncanakan ya. Bahkan saya sampai menunda seharusnya hari Senin menjadi hari Rabu. Nah, saya dihubungi oleh rekan alumni UGM, Rela Gama, sehingga kami berjumpa dan saya pada saat itu disambut justru oleh Profesor Sofyan Effendi dan bahkan dipeluk saat itu. Saya datang dan terus kita tanyakan apakah bisa direkam segala macam.
Dan Profesor Sofyan Effendi sangat apa ya? Saya kira ingin mencurahkan segala apa yang beliau ketahui. Yang disampaikan waktu itu mungkin kita bisa ingatkan lagi ke publik. Jadi beberapa poin yang diungkapkan oleh Profesor Sofyan Effendi adalah pertama, Joko Widodo itu ya tidak 4 semester itu dievaluasi, dia tidak lulus karena ada nilai-nilai yang khususnya MKDU ya, nilai D, dan itu juga ditampilkan oleh Dirtipidum pada saat konvers 22 Mei 2025. Selanjutnya diungkapkan juga bahwa lembar pengesahan di skripsi itu tidak ada lembar pengesahan penguji, artinya skripsi tersebut tidak diuji atau tidak pernah diuji. Skripsi yang tidak pernah diuji maka tidak akan melahirkan ijazah yang sah kalau di UGM. Nah itu juga diungkapkan, dan banyak lagi bahwa tubuh dari skripsi tersebut merupakan kopian dari pidato Profesor Sunardi. Nah kenapa hal ini tidak dijadikan petunjuk oleh Bareskrim ya? Karena hal itu sesuai dengan apa yang kami teliti. Saya foto sendiri, Mas Roy juga foto sendiri. Tidak ada memang lembar pengesahan penguji, dan itu kami tanyakan langsung pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 kepada Profesor Wuning ya di Fakultas Kehutanan UGM. Ini lembar pengesahan pengujinya ada nggak, Profesor? Nggak ada. Ya itu adanya. Nah kalau kita lihat skripsi-skripsi lain, yang saya juga kemarin ke Fakultas Hukum, itu semua tahun sebegitu, tahun 84, 82, itu ada lembar pengesahan penguji. Artinya skripsinya memang diuji. Mahasiswa tersebut artinya lulus. Nah sekarang pertanyaannya, kesesuaian apa yang kami teliti dengan apa yang dinyatakan Profesor Sofyan Effendi ini kan berkesinambungan. Kami meneliti bahwa itu teknologinya itu menggunakan Times New Roman. Di situ ada teknologi kerning. Ya, jarak antar huruf yang adaptif. Yang kedua bukan monospace, tetapi dia proportional space. Ruang untuk I itu jauh lebih sempit daripada A, maka dia hasil dari word processor Microsoft Word. Bahkan tebakan saya itu pakai XP Microsoft Word 2003-2004. Itu kan berkesesuaian semua, dan teknologi itu memang belum ada tahun 1985, itu nggak bisa dibantah sampai saat ini. Dan kami sajikan itu penelitian kami itu di gelar perkara khusus kemarin di Bareskrim, dan makanya saya laporkan lagi ya dugaan skripsi palsu ke Polda DIY. Karena saya tidak puas penjelasan Bareskrim yang hanya menyimpulkan sangat prematur. Diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan bahwa itu adalah teknologi hand press. Itu kan bukan saintifik dengan perabaan dan perasaan itu. Oleh karena itu saya laporkan dugaan skripsi palsu ke Polda DIY karena lokus deliktinya di UGM. Gitu. Saya tahu Anda mau beberapa data, tapi sebelum Anda menyampaikan data Anda, ada mungkin pernyataan yang terkait bisa disampaikan? Bung Reli silakan. Ya, Langsung. apa yang disampaikan oleh Rismon okay. Itu yang berulang kali disampaikan. Sekarang ini kan proses penegakan hukum yang di Polda Metro Jaya, apa tadi yang disampaikan di Bareskrim kemarin sudah terjadi pembantaran ya, atau saksi auditor terlapor yang diwakili pengacara. Itu sekarang proses hukum yang ada ya kita jalanin aja apa yang udah disampaikan oleh penegak hukum. Mengenai laporan apa yang disampaikan oleh Bung Rismon tadi, yaitu sah-sah saja kalau beliau melaporkan, tapi kan ini sebetulnya dari awal kita kan pokok permasalahannya ijazah kan, berdasarkan unggahan saudara Sandi. Unggahan saudara Sandi itulah yang menjadi penelitian apa yang disampaikan Bung Roy dan saudara Rismon dan kawan-kawan. Ya kita dan oleh Bung Sandi disebutkan itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Ya kita kan beracuannya kan kepada penegak hukum ya. Ya. Waktu itu TPU ya melaporkan, waktu itu itulah berdasarnya Bareskrim melakukan pemeriksaan ijazah terlapor, dan sudah disampaikan oleh pihak berwenang berwajib melalui dir
Tipidum. Dertipidum ya waktu itu disampaikan seperti itu. Ya kita ikutin aja lah, prosesnya kan telah berjalan, udah tahapan di Polda kan sudah naik ke penyidikan kan. Nah sekarang saudara Rismond dan saudara Roy ada lagi nih yang disampaikan mengenai keabsahan dari apa tadi? Skripsi ya, Bung Rismond tadi. Lah ini udah pindah lagi. Nah ini besok, kemarin kita waktu itu pernah sampaikan ini. Kalau terjadi pemanggilan dari Mabes Polri, bagaimana nih? Mau diakui atau enggak? Ya ternyata enggak kan, tetap balik lagi. Ya sekarang kita ikutin. Diakui apanya maksudnya? Ininya apa namanya apa yang disampaikan oleh Bareskrim terkait ijazah. Yang dikatakan identik. Gitu. Ya yang dikatakan terkait persoalan identiknya. Itu saja. Oke, identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Oke. Bung Rismond, sekalian nanti mungkin Anda membawa data, apa yang Anda mau jelaskan dari situ? Iya, menanggapi sedikit ya. Itu ijazah dengan skripsi kok berpindah sih? Untuk mendapatkan ijazah kan harus skripsi. Kok dikatakan berpindah? Itu kan satu kesatuan proses akademik kalau di UGM. Betul. Kok berpindah? Di mana berpindahnya? Kan yang menjadi pokok permasalahan awal ini kan adalah ijazah. Berdasarkan unggahan saudara Sandi. Nah, unggahan saudara Sandi inilah yang diteliti oleh Bung Rismond dengan Bung Roy dan kawan-kawan. Nah, unggahan itu sudah terlapor, itu berdasarkan penelitian yang ada di akun media sosial ya. Media sosial saudara Sandi, itulah yang menjadi dasar melaporkan ijazahnya Pak Jokowi. Kan dari Bareskrim sudah menyampaikan, apalagi. Nah kemarin pindah lagi ya, saya kan dari awal udah sampaikan ini nggak akan berakhir kalau tidak sesuai dengan apa yang diteliti oleh kawan-kawan. Nah karena kawan-kawan ini tidak yakin, makanya melapor ke Komnas HAM. Sebenarnya yang nggak membuat ini nggak ada ujung pangkalnya adalah bahkan Dirtipidum sendiri pun tidak berani menampilkan ijazah Pak Jokowi. Ijazah bahkan dalam layarnya hanya fotokopi. Bagaimana rakyat disuruh percaya kalau yang ditampilkan adalah fotokopi, begitu Mas. Begitu juga di gelar perkara khusus. Saya lanjutkan dikit lagi. Bahwa skripsi KKN itu syarat pointer utama di UGM untuk mendapatkan ijazah. Jadi ijazah tidak mungkin sah kalau skripsinya juga bermasalah, nggak pernah diuji. Itu bukan berpindah, jangan bergeser. Yang berikutnya ya, kalau bisa ditampilkan di situ 5 kasus besar ya, ini seringkali dijadikan fondasi 5 kasus besar di dunia bahwa dokumen analog palsu itu bisa dianalisa secara forensik digital. Ya 2 kasus besar ya. Yang pertama adalah seperti itu ya di Zoom itu ya, itu ada Kilian dokumen. Itu Bang, berdiri aja Bang, coba ya, jelaskan ini, lebih jelas. Ya. Ya ini digital forensik itu dipakai untuk membuktikan dokumen palsu. Yang paling populer adalah Hitler's Diaries. Ini palsu. Tetapi dianalisa secara forensik dengan teknologi forensik digital itu bisa dibuktikan kepalsuannya. Berikutnya juga dengan Kilian dokumen. Itu yang dulu terkenal banget, katanya itu diari atau bukunya Adolf Hitler. Ya, gitu. Adolf Hitler, padahal ternyata palsu. Iya, hariannya Hitler yang ternyata palsu. Topografi digital itu bisa dibuktikan bahwa ini palsu. Itu dibuktikan pada Hitler's Diaries. Itu dibuktikan dengan menggunakan metode apa waktu itu? Forensik digital, image enhancement, hyperspectral imaging dan lainnya itu bisa. Begitu juga dengan ini Kilian dokumen. Ini hampir sama dengan skripsi Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi ini. Ini diakui pakai mesin ketik tahun 1970-an. Ternyata ya setelah dianalisa secara forensik digital, Kilian dokumen ini adalah buatan word processor, word document itu tahun 2003 pakai Times New Roman, tetapi diakui tahun 1970. Ini dianalisa pakai forensik digital, direkonstruksi itu pakai word document, new document word 2003 itu sama persis seperti Kilian dokumen. Ini pentingnya. Nah, kemarin alasannya Bareskrim bahwa tidak menjadi pembuktian karena bahan kami adalah sekunder. Sekunder dari mana? Kami foto sendiri ini. Ini kami foto sendiri, terus kami analisa ini.
Ini pakai kerning, jarak antar huruf juga kami analisa, terus pakai proportional space, bukan monospace, jarak antara misalnya I dengan A itu beda. Ini sudah teknologi modern yang belum ada tahun 1985. Bagaimana kita mengakui ini tahun 1985? Ini dokumen yang belum ada, gitu loh. Jadi ini mirip sekali dengan kasus Killian dokumen. Punyanya George W. Bush. Yang dikatakan dibuat tahun 1970. 70-an. Ternyata tahun 2003 Word document Windows XP. Jadi basis argumentasi pihak Pak Jokowi kan dikatakan ada ahli forensiknya. Dokumen analog hanya bisa diforensik secara analog. Ini loh, tinggal Google bisa membantah itu sendiri. Makanya saya bilang, kenapa bukti kami itu dipandang sebagai bukti sekunder oleh Bareskrim dan ditolak. Ini loh analisa kami, Apa itu? Ini overlapping detection pakai yang dulu linear itu loh, Mas. local binary pattern. Mencocot itu. Oke. Pakai local binary pattern. Ini sering dipakai dalam digital forensik. Ini ijazah tahun 85 juga. Pronojiwo. Tahun 85 juga ya? Ini juga atas nama Joko Widodo. Oke, bedanya? Setelah kita pakai overlapping detection, ya menggunakan metode local binary pattern (LBP), itu persentase ini menimpa logo dengan A, ini berbeda jauh semua. Apa misalnya? Dijelaskan. Ini A, ini tulisannya kurang apa ya? Ini sekian persen. Oke. Ya, ini lebih tinggi A menimpa logo atau logo menimpa A. Ya. Ini lebih rendah. A menimpa logo atau logo menimpa A pakai local binary pattern. Ini loh yang kita inginkan uji. Saya belum mengerti. Bedanya Bentar, adalah Bung Rismond, ini apa secara penelitian yang dilakukan secara... Iya, sebentar Bung Reli, saya mau tanya soal A ini, apa bedanya misalnya? Jadi local binary ini pattern. A dari kata ijazah ya? Iya, sebentar. Yang huruf A yang mana, Bung Rismond? Iya, bedanya yang A ini atau yang itu? Bedanya yang di mana? A. Nah di sini ada A. Angka A ya, ini. Nah terus sama yang ini apa? Ini A, ini di sini A. Oke, jadi yang membedakan kalau satu satu plat cetak itu mestinya satu sama. alat cetak harusnya persentasenya itu sama. Persentase apa? Overlappingnya, timpang tindihnya antara A dengan logo, punya Pronojiwo, A dengan logo punya Joko Widodo. Oke, kalau ini nggak sama. Itu juga nggak sama. Itu kan O-nya keluar semua, Mas Aiman. Ini ada 6. Pak Roy. Bentar, ini biar jelas dulu ya. Jadi A-nya ini di logo dia lebih masuk begitu ya? Ya, ini betul, A-nya itu A-nya keluar, mencotot keluar Oke. itu. Dengan D. D-nya, oke. Ya, D di sini. Pak Aiman. Itu ijazah asli bukan? Pak Aiman, mau Makanya saya bilang, Bareskrim kemarin. saya minta waktu saya. Sumber medsos itu sering dipakai untuk mengkriminalkan orang. Bentar Pak, kenapa itu dipandang tidak menjadi alat pembuktian? Banyak dikriminalkan karena sumber medsos. Ya, ini kan diklaim asli. Iya, sumber Ya medsosnya ini. bentar Pak. Berikutnya, Nanti saya beri di contoh. samping hasil medsos, kami teliti juga ini lembar pengasahan skripsi. Ini kenapa nggak kalian bilang? Ini sumber primer, ini kami foto sendiri dari UGM. Itu loh. Kenapa dikatakan Bareskrim sumber sekunder? Nggak fair itu namanya. Ya. Jadi untuk penjelasan lagi, Bang Aiman dan seluruh pemirsa iNews, skripsi Jokowi itu kami terima, saya Dr. Rismond dan Dr. Tifa pada tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan oleh 2 wakil rektor, Profesor Wendeng Udasworo dan juga Dr. Ari Sujito. Skripsi asli dari Jokowi diserahkan resmi dari UGM ke kami, kemudian kita periksa, saya foto dengan kamera profesional sehingga nampak betul lembaran-lembarannya yang tadi. Oke. Jadi itu kalau itu dikatakan itu adalah bukti sekunder, saya tanya sekarang, mana justru bukti primernya yang dikatakan ijazah yang selama ini disebut nggak pernah ada dan nggak pernah ditampilkan oleh Bareskrim. Tambahan dikit lagi, kami akan menuliskan buku untuk kami susun bahwa kami murni tanpa bohir, tanpa pendana, tanpa tokoh politik, tanpa partai politik, dan kami akan tuliskan itu, kami tunjukkan kepada Indonesia dan dunia. Oke, kita kembali saat lagi, nanti saya akan ke Pak Arianto Sutadi dan Bung Reli. Sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.